Senapan mesin merupakan senjata yang didesain untuk menembak secara otomatis dalam durasi yang panjang. Untuk menunjang hal ini, amunisi senapan mesin disuplai melalui rentangan sabuk peluru maupun magasin berkapasitas besar. Karena digunakan menembak otomatis terus-menerus, laras senapan mesin sering menjadi sangat panas. Untuk itu, mekanisme penembakan menganut sistem open bolt. Artinya, sebelum picu senjata ditekan, peluru belum masuk ke dalam chamber. Hal ini mencegah peluru meletus sendiri karena terkena panas dari laras. Selain itu, laras senapan mesin juga dirancang dengan sistem quick change barrel. Laras yang terlalu panas dapat dilepas dan diganti laras cadangan secara cepat. Senapan mesin digunakan sebagai senjata pendukung yang berfungsi melindungi pasukan lain dengan menghujani posisi musuh, sehingga pasukan kawan dapat bermanuver dengan leluasa. Pasukan TNI menggunakan berbagai macam senapan mesin, mulai dari senapan mesin ringan, sedang, hingga berat. Inilah senapan mesin yang digunakan oleh TNI dan Polri. Senapan mesin Minimi bisa dikatakan menjadi senapan mesin ringan paling populer. Senjata ini dipakai oleh militer Amerika dan negara-negara anggota NATO. Militer Amerika menggunakan varian yang disebut M249. Di Inggris, senjata ini diberi kode nama L108A1. Minimi juga digunakan oleh militer Australia dan sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, juga beberapa negara Arab. Nama Minimi merupakan kebalikan dari Mini Mitrailleuse, yang artinya senapan mesin mini. Senapan mesin ringan ini diproduksi oleh FN Herstal dari Belgia. Selain itu, juga dibuat oleh FN Herstal USA yang berada di Amerika. Beberapa perusahaan lain juga mengantongi lisensi untuk memproduksi Minimi, di antaranya Thales Australia, Beretta, dan termasuk juga PT Pindad di Indonesia. Di kalangan TNI, Minimi merupakan senapan mesin paling umum yang digunakan. Pada umumnya, senapan mesin Minimi dipakai sebagai senjata pendukung di tingkat regu. Hal ini semakin ditunjang dengan penggunaan kaliber yang sama dengan senapan serbu, yaitu 5,56 x 45 mm. Selain itu, sistem dual feed pada Minimi semakin mengoptimalkan fungsi tersebut. Pada Minimi tersedia dua metode untuk suplai amunisinya. Yang utama adalah menggunakan rangkaian sabuk amunisi yang dirangkai dengan sambungan model C. Sambungan ini merupakan disintegrating link yang terdiri dari sambungan-sambungan yang dapat dirangkai menjadi rangkaian yang panjangnya tidak terbatas. Suplai amunisi yang kedua adalah dengan sistem magasin di bagian samping. Minimi dapat menggunakan magasin yang sama dengan milik senapan serbu SS1 atau M16. Sehingga jika dibutuhkan, dalam satu regu dapat berbagi amunisi antara senapan serbu dan senapan mesin. Untuk amunisi sabuk disimpan dalam box yang dapat dicantelkan dengan kuat di bagian bawah senjata, sehingga prajurit membawa Minimi dapat bergerak dan bermanuver dengan lincah tanpa terganggu rangkaian peluru yang terurai panjang. Tersedia box yang dapat menampung 100 maupun 200 butir peluru. Sebagai senapan mesin yang sering digunakan menembak secara otomatis dalam durasi yang panjang, laras Minimi dapat dengan mudah dilepas dan diganti dengan laras yang baru. Tersedia pegangan untuk melindungi tangan dari panas laras senjata. Senapan mesin ini merupakan salah satu senapan mesin paling ringan di dunia. Namanya Ultimax 100, dibuat oleh Singapore Technology Kinetics atau ST Kinetics dari Singapura. Seperti halnya Minimi, Ultimax juga menggunakan kaliber 5,56 mm NATO. Keunggulan Ultimax 100 adalah recoil atau hentakan yang sangat kecil dibandingkan senapan mesin lainnya. Namun kelemahannya, senjata ini hanya bisa disuplai dengan sistem magasin. Ultimax 100 sama sekali tidak bisa menggunakan rangkaian peluru sabuk. Sebagai senapan mesin yang membutuhkan kapasitas peluru dalam jumlah banyak, senjata ini disuplai oleh magasin berbentuk drum yang mampu menampung 100 butir peluru. Ultimax juga dapat menggunakan magasin M16 yang berisi 30 butir peluru.
Di kalangan TNI, Ultimax 100 dipakai oleh beberapa satuan pasukan khusus seperti Kopassus, Kopaska, Marinir, Paskhas, dan lain-lain. Bentuknya sangat mirip dengan Minimi, namun ini adalah senjata buatan Korea Selatan. Namanya Daewoo K3, diproduksi oleh Daewoo Precision Industry. Desain Daewoo K3 memang terinspirasi dari Minimi. Senjata ini juga menggunakan amunisi kaliber 5,56 x 45 mm dan dapat menggunakan dua sistem suplai, yaitu rangkaian sabuk amunisi dan magasin. Di negara asalnya, senjata ini digunakan sejak tahun 1991 oleh militer Korea Selatan. Di Indonesia, TNI mulai menggunakan K3 sejak tahun 2006. Pada tahun 2006, TNI membeli 110 pucuk K3. Kemudian, pada tahun 2011, menambah lagi 803 pucuk yang digunakan oleh Kopassus, Kopaska, dan beberapa satuan lainnya. Rukhnoi Pulemyot Degtyaryova, disingkat RPD. Artinya adalah senapan mesin ringan Degtyaryov, diambil dari nama perancangnya Vasily Degtyaryov. Senapan mesin ini mulai dikembangkan pada masa Uni Soviet pada tahun 1943 dan resmi digunakan sejak tahun 1945. Indonesia menggunakan RPD sejak masa Orde Lama hingga saat ini. RPD menggunakan peluru kaliber 7,62 x 39 mm, sama persis dengan peluru yang digunakan senapan serbu AK-47. Tetapi RPD tidak dapat memakai magasin AK-47. Suplai peluru pada RPD hanya menggunakan peluru rentengan. Rangkaian amunisi ini menggunakan sabuk non-disintegrating. Jadi, sabuk yang digunakan untuk merangkai peluru merupakan sabuk yang panjangnya sudah tetap, tidak dapat disambung-sambung lagi. Hal ini mengakibatkan kapasitas rangkaian peluru pada RPD terbatas panjangnya sabuk tersebut. Agar tidak mengganggu kelincahan gerak prajurit di medan tempur, rangkaian amunisi RPD disimpan dalam tempat berbentuk drum yang dapat dipasang di bagian bawah senjata. Beberapa satuan TNI menggunakan RPD, namun yang lebih sering terlihat membawa RPD adalah satuan Brimob dari Polri. Berikutnya adalah senapan mesin sedang yang menggunakan kaliber yang lebih besar daripada senapan serbu. Yang banyak digunakan TNI adalah FN Mag, singkatan dari Mitrailleuse d'Appui Général atau dalam bahasa Inggris General Purpose Machine Gun atau GPMG. Senjata ini dibuat oleh FN Herstal dari Belgia. Senjata ini dipakai oleh militer Amerika yang menyebutnya sebagai M240. Di Inggris disebut sebagai L7. Di Indonesia, senjata ini merupakan senapan mesin sedang yang paling umum digunakan TNI. Karena cukup berat, senjata ini biasanya dioperasikan 2 orang ketika digunakan oleh infanteri. Namun, yang paling umum, senjata ini terpasang di atas kendaraan tempur, baik itu tank, panzer, kendaraan taktis, maupun penembak samping atau door gunner pada helikopter. Senapan mesin ini menggunakan peluru kaliber 7,62 x 51 mm atau disebut juga 7,62 mm NATO. PT Pindad memiliki lisensi untuk membuat FN Mag di Indonesia. Produk PT Pindad tersebut diberi nama SPM-2. M60 merupakan senapan mesin General Purpose buatan Saku Defense dari Amerika Serikat. Senjata ini terkenal sebagai senjata yang digunakan oleh Rambo dalam film First Blood. M60 digunakan militer Amerika dalam Perang Vietnam. Pada masa Orde Baru, senapan mesin M60 juga berdatangan ke Indonesia berbarengan dengan senapan serbu M16.
Saat ini M60 masih digunakan, meskipun sudah banyak tergantikan oleh FN Mark. M60 menggunakan peluru kaliber 7,62 x 51 mm NATO yang dirangkai menjadi rangkaian sabuk amunisi dengan sambungan model C. Senapan mesin berat ini merupakan senapan mesin dengan masa pengabdian terpanjang di dunia hingga saat ini. Senjata ini mulai dipakai sejak tahun 1933 dan tetap dipakai sampai saat ini, dan diperkirakan tetap digunakan hingga bertahun-tahun ke depan. Ini membuktikan kehandalan desain M2 yang dirancang oleh John Browning menjelang akhir Perang Dunia Pertama. Senjata ini aslinya bernama BMG atau Browning Machine Gun. Namun, militer Amerika sebagai pengguna pertama memberi kode senjata ini sebagai M2, maka sekarang lebih terkenal sebagai M2 Browning. Senjata ini sering juga dijuluki sebagai Madus yang berasal dari kode M2. M2 menggunakan amunisi kaliber 50 BMG atau jika dalam milimeter adalah 12,7 x 99 mm. Kaliber besar ini membuat tembakan M2 dengan mudah mampu menembus tembok, beton, kendaraan, dan mampu menembus kendaraan lapis baja ringan. Namun, kekuatan yang besar berimbas pada bobot senjata yang tidak main-main. Berat senjatanya saja adalah 38 kg, jika dengan dudukan tripod menjadi 58 kg. Itu belum termasuk amunisinya. Rangkaian 100 butir amunisi 50 BMG beratnya sekitar 15 kg. Hal ini membuat M2 tidak cocok dipakai oleh pasukan infanteri yang berjalan kaki. M2 umumnya dipasang di kendaraan tempur maupun helikopter serbu, atau dipasang stasioner sebagai pertahanan markas. Amunisi M2 tersedia dalam beberapa jenis, mulai dari ball ammunition yaitu amunisi biasa untuk target personel musuh dan kendaraan ringan. Armor piercing yaitu peluru yang mampu menembus kendaraan berarmor atau baja keras. Incendiary yang memberikan efek bakar pada sasaran. Kemudian tracer, peluru yang menyala saat ditembakkan, sehingga penembak bisa melihat lintasan peluru. Ini berguna untuk koreksi arah tembakan. Kiprah M2 di Indonesia sudah ada sejak Perang Kemerdekaan, dari mulai dipakai tentara Belanda hingga digunakan secara luas oleh TNI saat ini. Senapan mesin berat ini dibuat oleh negara tetangga, yaitu Singapura, diberi nama CIS-50. CIS merupakan singkatan pabrik pembuatnya, Chartered Industry of Singapore, yang kini beralih ke ST Kinetic atau Singapore Technology Kinetics. Angka 50 merupakan kaliber senjata, yaitu 50 BMG atau 12,7 mm. Senjata ini diperkenalkan tahun 1988 dan mulai resmi dioperasikan tahun 1991. Fitur unggulan dari CIS-50 adalah sistem suplai amunisi yang menggunakan dual feed dari kiri dan kanan. Peluru yang masuk dapat dipilih dengan cepat dari rangkaian kiri atau kanan, cukup dengan menggeser tuas. Hal ini untuk mempermudah penembak memilih jenis peluru yang sesuai untuk sasaran yang berbeda. Pasukan Raider TNI Angkatan Darat memasang CIS-50 di atas kendaraan taktis sebagai senjata pendukung pasukan. Senapan mesin berat ini bernama DSHK, singkatan dari Degtyaryova Sbagina Krupno Kaliberny. Artinya adalah kaliber besar Degtyaryov Sbagina, yang diambil dari nama dua orang perancangnya, Vasily Degtyaryov dan Georgy Sbagin. Di Rusia, senjata ini sering dijuluki sebagai Dashka. Seperti halnya M2, peluru DSHK juga berdiameter setengah inci atau 12,7 mm. Namun, selongsong amunisi DSHK sedikit lebih panjang, yaitu 108 mm, bisa menampung propelan yang lebih banyak, sehingga daya dorongnya juga lebih kuat.
Indonesia membeli senjata ini pada masa Orde Lama, dan senjata DSHK yang digunakan TNI saat ini adalah peninggalan masa Orde Lama. Di beberapa satuan, selain digunakan sebagai senjata untuk sasaran darat, DSHK juga digunakan sebagai senjata penangkis serangan udara. Ini adalah senjata mesin terbaru yang dimiliki oleh TNI. Senapan mesin yang populer dalam film-film Arnold Schwarzenegger tahun 80-an tersebut bernama M134 Minigun. I'll be back. Keunggulan minigun adalah pada rapat tembakannya. Senjata ini mampu memuntahkan peluru 2000 hingga 6000 butir per menit, tergantung putaran motor listriknya. Desain mekanisme minigun sebenarnya merupakan desain yang tertua dibanding mekanisme senapan mesin lainnya. Mekanisme ini diciptakan oleh Richard Gatling pada tahun 1860 dan terkenal dengan nama Gatling Gun. Pada masa itu, senjata Gatling dioperasikan dengan memutar engkol menggunakan tangan. Dengan munculnya senapan mesin lain yang menggunakan recoil, blowback maupun gas yang lebih sederhana, murah, dan tidak memerlukan tenaga eksternal, senjata Gatling pun mulai ditinggalkan. Namun, pada akhirnya, mekanisme Gatling muncul kembali. Kini, bukan lagi diputar dengan tangan, tetapi dengan motor listrik. M134 Minigun memakai mekanisme Gatling dengan penggerak motor listrik. Sumber tenaga listriknya bisa berasal dari baterai maupun kelistrikan kendaraan, sehingga senjata ini umumnya dipasang di atas kendaraan maupun helikopter. Selain karena membutuhkan suplai listrik, juga karena berat senjata ini mencapai 39 kg. M134 Minigun merupakan senjata multilaras. Senjata terdiri dari 6 laras yang berputar dan menembak secara bergantian. Baru-baru ini, TNI membeli M134 Minigun yang digunakan oleh Paskas TNI AU, Kopaska TNI AL, dan dipasang pada helikopter milik penerbangan Angkatan Darat. M134 Minigun dirancang oleh perusahaan General Electric, namun kini beberapa perusahaan lain seperti Dillon Aero, Garwood Industry, dan Provence juga memproduksinya dengan pengembangan masing-masing. Minigun yang dibeli TNI merupakan senjata buatan perusahaan Provence LLC yang bermarkas di Arizona, Amerika Serikat. Itulah 10 jenis senapan mesin yang digunakan oleh TNI dan Polri. Pada bagian selanjutnya, one shot, one kill, satu peluru, satu nyawa. Kita akan membahas senapan penembak runduk yang digunakan oleh sniper TNI dan Polri. Sampai jumpa.